Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi uang bulanan saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sinaga dengan NIM 2924032. Latar belakang saya mengambil pengelolaan keuangan bulanan saya sendiri karena dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan kegiatan baik skala individu, rumah tangga, maupun organisasi. Laporan uang bulanan berfungsi sebagai alat untuk memantau aliran uang masuk dan dana keluar secara sistematis, serta mengevaluasi kinerja keuangan selama periode tertentu. Dalam laporan ini, data pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir dicatat secara rinci untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan. Dengan adanya laporan uang bulanan, pihak terkait dapat mengidentifikasi pola pengeluaran, pengelolaan anggaran lebih efisien, dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana cara menyusun laporan uang bulanan yang terstruktur dan mudah dibaca menggunakan Excel? Bagaimana cara mengotomatisasi perhitungan total masukan, pengeluaran, dan saldo akhir dalam laporan bulanan menggunakan Excel? Bagaimana cara memvisualisasikan data keuangan bulanan dalam bentuk grafik yang informatif di Excel? Bagaimana cara mengintegrasi sistem pelacakan kategori pemasukan dan pengeluaran dalam laporan Excel? Bagaimana mengidentifikasi potensi kesalahan dalam input data keuangan pada laporan Excel? Baiklah, kita masuk ke contoh Excel. Kita sudah punya 5 baris yang berisi tanggal, deskripsi, uang masuk, uang keluar, saldo akhir, dan keterangan. Di setiap masing-masing baris, kita memiliki 53 kolom. Solusi yang kita pakai, yang pertama kita menggunakan rumus penjumlahan 2 sel, yaitu C6 tambah D4. Yang kedua, kita menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan 3 sel, E6 ditambah C7 dikurang D7. Rumus yang ketiga yaitu sum untuk menjumlahkan total uang masuk dan uang keluar. Rumus yang ketiga yaitu if E6 kurang dari sama dengan 0, sisa, titik koma, tidak sisa. Di baris saldo akhir, kita menggunakan dua rumus, yaitu C6 dan D6, yang berarti uang masuk dikurang uang keluar. Contohnya seperti berikut. Uang masuk kita 550.000, sedangkan uang keluar kita tidak ada. Maka saldo akhirnya tetap akan 550.000. Itu merupakan rumus kita untuk menampilkan sisa saldo. Rumus yang kedua yaitu E6 tambah C7 kurang D7, yang berarti sisa saldo ditambah dengan uang masuk dan dikurang uang keluar. Contohnya 550.000 karena sisa uang kita tadi 550.000 ditambah 0 karena kolom C7 itu tidak ada uang masuk, dikurang 205.000 karena uang keluar kita 205.000. Hasilnya seperti berikut. Itu merupakan cara untuk menampilkan sisa saldo. Baiklah, kita masuk ke rumus untuk menotalkan uang masuk, yaitu sama dengan sum dalam kurung C6.2 C56 tutup kurung. Ini akan menampilkan keseluruhan atau total dari uang masuk kita, yaitu sudah muncul hasilnya 3.272.000. Nah, kita akan menggunakan rumus yang sama untuk uang keluar, yaitu sama dengan sum dalam kurung D6.2 D56 tutup kurung. Ini akan menghasilkan totalnya dari uang keluar kita, yaitu 3.187.656 perak. Di rumus yang terakhir, pada baris keterangan, kita menggunakan rumus dalam kurung if dalam kurung E6 besar sama dengan 0, tanda kutip sisa, tanda kutip, titik koma, tanda kutip tidak sisa, tanda kutip tutup kurung. Yang berarti, jika E6 besar sama dengan 0, maka dia sisa. Namun jika
tidak besar dari 0, maka dia tidak bersisa. Nah, dapat hasilnya yaitu sisa. Kita tinggal menariknya saja sampai ke bawah, maka dia akan muncul semua keterangannya dari awal sampai akhir. Adapun manfaat kita menggunakan Excel seperti membantu kondisi keuangan secara efektif, kemudahan perencanaan keuangan, mempermudah analisis data, menghemat waktu dan biaya, fleksibilitas dan kustomisasi, membantu pengambilan keputusan, dokumentasi yang tersusun dan rapi. Tujuan kita menggunakan Excel yaitu untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas dan perencanaan keuangan yang lebih baik, sehingga mendukung pencapaian tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, membantu kondisi keuangan secara efektif, kemudahan dalam perencanaan keuangan, mempermudah analisis data, menghemat waktu dan biaya, fleksibilitas dan kustomisasi, membantu pengambilan keputusan, dan dokumentasi yang tersusun rapi yang meningkatkan transparansi akuntabilitas dan perencanaan keuangan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.